Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala man fis sama ismu Ahmad wa fil ardi ismu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Seorang salafus soleh berkata, ma minkum illa do'ifun wa maluhu ariyah, faddaifah murtahilun wal ariyah mu'dotan ila ahliha. Tidak satu pun di antara kalian melainkan adalah seorang tamu, dan harta hanyalah titipan. Semua tamu pasti akan pergi, dan harta akan kembali kepada pemiliknya. Dalam kehidupan ini tentunya kita mengisi cerita dalam kehidupan. Apakah catatan dalam kehidupan kita itu baik ataukah buruk? Ada sebuah kisah hikmah yang cukup menarik yang kita bisa ambil faidah dan hikmah dari kisah ini, dari sebuah kitab Wahyul Kalam yang ditulis oleh Mustafa Shodiq Ar-Rafi. Ada sebuah kisah menarik yang ada di dalam kitab ini. Dari abad ketiga, tepatnya di tahun 219, ada sebuah ulama besar yang berasal dari Irak, tepatnya kota Basrah, pernah bercerita. Ulama ini bernama Ahmad bin Miskin, yang juga dikenal dengan sebutan Abu Muhammad. Abu Muhammad ini pernah dilanda kemiskinan. Dia hidup dengan seorang istri dan seorang anak, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya dia sering sekali dilanda kelaparan karena kekurangan harta. Sehingga pada suatu saat Abu Muhammad atau Ahmad bin Miskin ini berencana untuk menjual rumahnya dengan niat dia akan berpindah ke suatu tempat yang bernama Khurasan, yang mungkin tempat itu adalah tempat yang lebih baik mungkin untuk dirinya untuk memulai hidup yang lebih nyaman. Kemudian setelah selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, dia berhendak berjalan dan menawarkan rumahnya. Setelah di perjalanan dia bertemu dengan seorang teman akrab yang bernama Abu Nasr. Kemudian Abu Muhammad ini menawarkan rumah kepada seorang sahabat yang bernama Abu Nasr ini, dengan niat dia akan memulai bisnis di sebuah daerah yang bernama Khurasan. Akan tetapi Abu Nasr bukannya membeli rumah yang ditawarkan oleh Abu Muhammad, melainkan dia memberi sepotong roti yang berisi manisan coklat. Wahai temanku, berikanlah kepada anak dan istrimu. Kemudian Abu Muhammad ini berhendak pulang. Di tengah perjalanan dia kemudian bertemu dengan seorang fakir yang sedang menggendong anak kecil yang sedang kelaparan. Melihat apa yang terjadi, ada rasa iba di dalam hati Abu Muhammad sehingga dia melupakan anak dan istrinya. Kemudian ibu yang fakir yang sedang menggendong anak yatim ini kemudian berbicara kepada Abu Muhammad, wahai tuanku, berikanlah makanan kepada anakku ini. Sesungguhnya dia sedang dilanda kelaparan. Kemudian Abu Muhammad dengan rasa iba dan belas kasih melihat apa yang terjadi di depan matanya. Dia melupakan apa yang sedang dilanda oleh anak istrinya yang juga sedang kelaparan di rumah. Diberikanlah roti selembar yang berisi manisan itu tanpa dia sadari kepada anak kecil yang sedang digendong oleh ibunya. Kemudian setelah itu dia melanjutkan pulang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya dia kembali berpikir. Kemudian sambil duduk, ternyata Abu Nasr yang ditemuinya datang menyusul.
"Wahai sahabatku," kemudian Abu Nasr berkata kepada Abu Muhammad, "Wahai sahabatku, mengapa engkau bersedih? Sedangkan limpahan rahmat dari Allah sedang menghampirimu. Sesungguhnya aku sedang ditemui oleh seorang saudagar kaya, dan dia adalah teman bapakmu. Sesungguhnya bapakmu telah menitipkan harta yang dikumpulkan oleh bapakmu selama 30 tahun. Jadi bapaknya Abu Muhammad ini pernah bekerja selama 30 tahun, kemudian dititipkan kepada temannya yang dengan tujuan untuk diberikan kepada anak keturunannya. Singkat cerita, seorang saudagar kaya ini telah mencari anak keturunannya. Kemudian ternyata anak keturunannya adalah yang bernama Abu Muhammad atau Ahmad bin Miskin. Seketika itu Ahmad bin Miskin atau Abu Muhammad ini menjadi mendadak kaya. Dari semua kekayaannya dia itulah, kemudian dia membangun yayasan yatim piatu, membangun masjid, beribadah umroh, beribadah haji, dan segala macam bentuk kegiatan-kegiatan amal. Anak kecil dan ibu yang tadi pernah ditemuinya, yang dulunya pernah ditemuinya dan diberikan sepotong roti, kemudian dia nafkahi juga. Kehidupannya dia tanggung semua. Terselip di dalam hatinya Abu Muhammad ini begitu banyaknya amal ibadah yang telah aku lakukan. Mungkin namaku sudah dicatat di dalam surganya Allah karena amal ibadahku yang begitu banyak. Dia begitu bangga dengan amal ibadahnya yang begitu banyak itu. Pada suatu saat Abu Muhammad ini bermimpi. Di dalam mimpinya dia sedang dihadapkan dengan hari kiamat, yang dimana di hari kiamat itu semua lautan manusia dikumpulkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Pada waktu itu semua amal ibadah manusia ditunjukkan. Semua manusia disibukkan dengan urusannya masing-masing. Jadi semua tabiat dan tingkah laku manusia pada waktu itu ditunjukkan. Ada yang istilahnya menggendong hartanya, ada yang mangkul hartanya, ada yang bermacam-macam sudah pada waktu itu. Manusia menanggung dosanya masing-masing, dan semua amal perbuatan manusia pada waktu itu ditunjukkan sesuai dengan apa yang telah dilakukan selama di dunia. Orang-orang yang kikir, mereka memikul hartanya, mereka dikalungkan hartanya. Allah menjelaskan di dalam surat Al-Imran ayat 180. Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Janganlah orang-orang yang kikir mereka merasa bahwa kikir itu baik bagi mereka. Dari karunia Allah mereka kira kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu tidak baik bagi mereka. Sayutawwaquna ma bahilu bihi yaumal qiyamah. Allah akan menggantungkan di lehernya atas apa harta yang telah mereka kikirkan. Jadi berbagai macam bentuk ditunjukkan pada waktu itu, karena pada waktu itu adalah hari di mana hari pembalasan. Kemudian sambil menunggu hingga saatlah gilirannya Abu Muhammad ini untuk dihisap. Kemudian satu persatu dari semua amal ibadah Abu Muhammad ini ditimbang. Ternyata apa yang terjadi? Amal ibadah yang selama ini dia lakukan bergelanjutan, bergonjang-ganjing antara amal yang baik, antara amal yang buruk. Apa yang terjadi? Ternyata amal keburukan lebih berat dari amal pahalanya. Pada saat itu terkejutlah Abu Muhammad. Bagaimana mungkin amal ibadahku yang begitu banyak, aku berhaji, aku berumroh, aku membangun yayasan-yayasan amal, aku telah melakukan banyak-banyak kegiatan sosial. Bagaimana mungkin semua ini menjadi musnah? Bahkan aku pernah bersedekah 100 dinar uang. Jadi 100 dinar uang ini, 1 dinar ini kalau diuangkan, kalau dihitung sekitar 2 gram, sekitar 2,5 gram emas. Jadi kurang lebih kalau 100 dinar kalau diemaskan berarti 250 gram. 250 gram ini
kurang lebih kalau dijadikan rupiah, kalau harga emas itu per gram itu 500.000, berarti 125 juta. Bagaimana mungkin 125 juta yang pernah aku sedekahkan itu menjadi hangus? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Imran ayat 145. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Jika kamu barang siapa menginginkan pahala dunia, maka akan aku berikan pahala dunia. Dan barang siapa pula menginginkan pahala akhirat, maka aku akan berikan pahala akhirat. Bukankah engkau selama ini telah bersedekah, engkau membangun masjid, engkau telah berumroh, engkau telah berhaji dan segala macam kegiatan-kegiatan amal, engkau hanya senang dipuji, engkau telah bangga bahwa semua itu telah engkau lakukan karena atas kekuatanmu sendiri. Engkau telah melupakan aku. Sebenarnya semua yang kau lakukan karena aku telah telah memberikan kemampuan untuk berbuat seperti itu. Maka dari kisah ini mungkin bisa diambil hikmah. Semua yang telah dilakukan oleh Ahmad bin Miskin menjadi bangkrut, menjadi musnah, disebabkan karena kesombongannya. Kemudian menunduklah Ahmad bin Miskin. Dari itu kemudian datanglah suara, masih ada ya Allah amal ibadah si Ahmad bin Miskin ini. Datanglah sepotong roti yang dulu dia pernah berikan kepada ibu fakir dengan menggendong anak yatim. Sepotong roti yang sampai dia melupakan anak dan istrinya yang juga sedang dilanda kelaparan. Itulah yang datang di hadapannya. Kemudian sepotong roti ini kemudian ditaruhlah di timbangan. Kemudian bergeraklah timbangan sehingga amal pahalanya lebih berat dibandingkan dengan amal dosanya. Bagaimana mungkin amal ibadah yang begitu banyak yang menyelamatkan hanya sepotong roti? Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah. Ketika manusia dipuji, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa semua hal yang kita lakukan itu adalah karena Allah telah membuat kita bisa menjadi mampu untuk melakukan itu. Mintalah perlindungan kepada Allah dari sifat sombong dan ingin dipuji. Dan lakukanlah semua amal ibadah kita karena hanya kita mencari ridho Allah. Ketika manusia dicaci, maka kita berintrospeksi diri pula. Apakah betul cacian dari orang lain itu sesuai dengan apa yang telah kita lakukan? Apabila itu sesuai dengan apa yang telah kita lakukan, maka perbaikilah. Dan jadikanlah cacian dari manusia lain itu adalah rahmat dari Allah. Dan ketika kita dicaci oleh orang lain, sedangkan kita tidak melakukan hal itu, maka doakanlah orang lain itu. Itulah sifat Muslim yang baik, sifat yang orang-orang yang soleh. Dari kisah ini mungkin kita bisa mengambil hikmahnya, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari awal hingga akhir salah dan hilafnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.